Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tamu-tamu terhormat. Alhamdulillah sore ini saya kedatangan tamu di pesantren kita tercinta Pesantren As-Soffa. Yang pertama ada Gus Aam. Ya, beliau itu ya perlu saya perkenalkan, beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 10. Kita doakan moga-moga Komisi 10 tambah berkah. Amin. Dan alhamdulillah ada pembina Royal Group. Ya, Mbak Obib, terima kasih. Saya hampir tidak percaya kalau jenengan mau main ke tempat saya. Alhamdulillah, moga-moga selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Sukses terus, ya semangat terus, selamat, slumun, selamat. Dan juga ada Teteh Dr. Risti, ya calon anggota DPR RI, Dapil Jakarta Pusat Jakarta Selatan Pusat Jakarta Selatan dan luar negeri. Surprise ini. Ya alhamdulillah. Lu baru tahu? Baru. Lu ya? Nah ini. Mudah-mudahan sama-sama dilantik nanti. Amin ya, moga-moga sama-sama dilantik semuanya. Ya terima kasih sudah berkenan untuk mampir di pesantren kami, di pesantren yang sangat mewah, Mefet Sawah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah untuk sesi kali ini kita kepingin curhat-curhatan gitu. Kita kepingin denger ya, enggak apa-apa, curhat juga apa gitu. Curhat bener lebih bagus gitu. Kita mau curhat juga rasanya itu agak enak, enggak enak gimana ya. Tapi mumpung ya. Mumpung ya. Aji mumpung beliau Bapak Dewan yang terhormat sudah datang, ini kan sudah kita bersyukur lah ya, mestinya berkat Teh Risti. Alhamdulillah. Dan saya juga alhamdulillah. Ya. Maka ada As-Soffa ini ketemu Ning Obi. Alhamdulillah. Sekian lama ya ketemu. Padahal ini bestie aku. Allah karim. Itu bestie. Iya. Besto. Oke, untuk sore kali ini karena memang diskusi kita itu dalam rangka curhat-curhatan. Ya kan, jadi enteng biar dilihat juga enak. Nah, benar. Ya kan, jadi saya tidak akan tentukan tema-temaan. Ya, saya Karepmu ya. sahakarepmu. Pokoknya yang penting nanti dilihat enak, didengar enak, dan ini menginspirasi ya, gitu kan. Karena hari ini kan soal inspirasi itu kan tidak ada pakemnya. Gus, tapi Ya. di sini nih kalau dilihat kan ini juga ada santri tapi bisa duduk menjadi dewan yang terhormat. Alhamdulillah. TOPBGT itu, ya kan? Itu karena berkahnya NU. Alhamdulillah. Akhirnya. Ya. Nah itu makanya Fadol ladies first atau gimana, saya persilakan ladies first lah ya. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Nanti Nanti diprotes oleh kelompok gender. Al-Qur'an tidak bisa diprotes kan. Tuh, ini aja sekarang udah berbeda. Al-Qur'an enggak bisa diprotes. Iya. Bahwa imam itu sing dari lanang. Lanang ya. Itu udah benar itu. Oh, itu udah benar. Ya, saya ngikut saja. Saya sebagai tuan rumah monggo kayak gitu. Monggo, Gus. Jadi saya sangat terkesan dengan pondok pesantren As-Soffa ini. Sekaligus juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena perjalanan sangat jauh dari Ibu kota. Kota. Tapi setelah sampai di sini rasa jauh ini langsung terobati. Oh, Apalagi lihat ruangan podcast ini. Allah karim, alhamdulillah. Podcast ya. kok jadi Tadi kok jadi bot? Ya. Maklum lidah Sunda ini. Kebanyakan makan daun pisang. Nah, saya kira ini harus menjadi apa ya, project buat pondok pesantren yang lainnya, khususnya pondok pesantren di kalangan Nahdien. Kalau kita selama ini dianggap pondok pesantren tradisional, tapi saya kira ini tidak semuanya tradisional, dan ini ditunjukkan oleh pondok pesantren As-Soffa, sekalipun usianya masih sangat muda sekali, masih sangat balita ya boleh dianggap. Ya. Batita. Tapi apa yang menjadi
yang dipertunjukkan pada sore hari ini, saya kira ini usianya boleh muda, tapi apa yang menjadi sarana prasarana buat pondok pesantren ini dan buat edukasi dunia pendidikan ini sudah sangat hebat. Terima kasih. Mungkin bisa saya selagus. Jadi begini ceritanya. Saya itu dalam perjalanan saya sangat-sangat prihatin karena kebetulan saya dilahirkan NU gitu. Melihat rekan-rekan punya pesantren itu, apalagi di Banten, ya kan, yang konon katanya ada pesantren Kobong. Saya jalan dari satu pesantren yang lain itu banyak pesantren yang mati. Jadi pesantren jadi kandang ayam, kandang kambing karena tidak bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, dari saya lihat itu kebetulan apa sih yang kurang? Salah satunya misalnya gini, kita kan punya resource yang banyak, ya toh, suantri banyak. Tapi alangkah memprihatinkan ketika misalnya mau desain saja ke tukang desain, padahal resource-nya berlebihan. Mau bikin web aja ke tukang web, padahal resource-nya berlebihan gitu. Lah itulah yang mendasar ya. Kira-kira gitu guys. Monggo. Karena memang secara sosiologis ya, kultural, mohon maaf, bukan terus mendiskreditkan pondok pesantren yang ada di wilayah Banten. Kebetulan saya juga kan asli Banten. Nah, yang bisa saya ambil pelajaran pondok pesantren yang ada di Jawa Timur itu memang salah satu kelebihan Jawa Timur adalah mendidik santrinya itu berorganisasi. Ya. Tata kelola itu diserahkan kepada santri-santri. Iya. Nah, saya kira ini As-Sofa juga harus banyak belajar di situ. Bagaimana tata kelola pondok pesantren ini bukan hanya diberikan kepada pengasuh, dikelola oleh para keluarga besar, tapi juga diberikan sepenuhnya kepada pesantren, kepada para santri-santri. Itu berarti bahwa tata kelola itu sudah memberikan manajemen modern kepada pesantren. Berarti yang dibangun sistem bukan ketokohan saja. Kayak gitu. Iya. Memang beda ya kalau ngomong. Ya, ini DPR beneran katanya. Ini DPR beneran ya. Rasanya berat. Kok jadi serius ya? Ini curhat sebagai seorang anggota DPR. Iya. Nah, ini saya kira ini perlu contoh ini pondok pesantren As-Sofa ini dari dunia podcastnya. Dan saya insya Allah kapan saja siap untuk menjadi tamu podcast. Oh sudah, ini catat ini. Tanpa SPJ ya. Tanpa SPJ. Iya. Kalau perlu beri sesuatu. Mantap ini. Iya. Makanya ini keren. Saya mohon doanya betul dari Rahman dan seluruh keluarga besar Pondok As-Sofa. Mohon doanya buat saya, buat dari Steve, Ning Obi, terus Kakak Lista, agar nanti di pemilu amin. Tanggal 14 Februari yang di situ juga menjadi hari Valentine, hari kasih sayang. Berikan kasih sayangi buat kami dengan cara mencolok. Doakan juga mencolok. Mudah-mudahan doa dari sini juga Ning Obi ya. Kami tidak akan melupakan kebaikan pondok pesantren. Kami akan hadir di sini terus memberikan sesuatu yang terbaik buat Pondok As-Sofa. Amin. Ini bukan janji ini. Iya, ini bukan janji. Tapi komitmen. Iya. Kan gitu, polisi ya. Ada janji politik. Tahun-tahun politik ini mencurigakan. Kan kalau ada yang baik di tahun ini berarti itu caleg. Itu emang top itu. Tapi untungnya kalau saya udah dari dulu ke sini. Jadi nggak dicurigai ya Gus ya. Iya. Bukan dadakan ya. Saya juga baik juga dong sini. Kan ini bukan dapil tapi udah kasih hadiah. Oh, iya. Benar juga ya. Berarti memang benar kata Quran yang baik itu akan dipertemukan dengan yang baik. Walaupun tidak dapil loh ya. Ngalap berkah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada Ning Obi, gimana nih Ning Obi ini? Kalau saya sih jujur aja tadi nggak menyangka ya, saya pikir kan datang ke As-Sofa itu sudah ada pondok pesantrennya jadi yang karena saya lihat map itu kan wah ternyata Gus Rahman diam-diam punya pesantren gede juga gitu kan. Saya begitu datang alhamdulillah gitu, maksudnya saya terharu gitu lihat tanah seluas ini, bangunan belum banyak tapi santrinya udah banyak. Itu sesuatu yang jarang kita lihat kan akhir-akhir ini. Yang banyak itu seperti Gus Rahman tadi bilang, banyak bangunan gede tapi nggak ada isinya. Nah ini bangunannya belum jadi, isinya sudah ada. Itu kan suatu hal yang kesan pertama itu sudah bagi saya luar biasa gitu.
dan ya tanpa disengaja juga ternyata tadi ada peletakan batu pertama pembangunan pesantren. Jadi saya sih secara pribadi terharu sekaligus berdoa semoga awal yang sudah baik ini akan menjadi semakin baik, pembangunannya lancar, maju dan bisa merepresentasikan bahwa yang di NU itu nantinya tidak hanya pesantren tradisional tapi ada juga yang istilahnya pesantrenpreneur. Jadi di teknopreneur, Mbak. Teknopreneur ada lagi itu. Ya, di sini kita sebut dengan pesantren teknopreneur. Jadi ya? memadukan antara teknologi dan entrepreneurship. Ya, biar supaya keren aja dia. Iya, biar agak keren lah ya. Buat keren-keren aja. Iya. Ya, itu kan ekspektasi gitu kan ya. Kita memberi nama seperti kita memberi nama pada anak itu kan ada harapan, ada doa di situ. Tafaul. Ya, benar. Dan jadi saya belum jadi aja udah bangga, wah luar biasa ini. Udah pesantren belum berdiri, maksudnya belum dibangun, sudah peletakan batu pertama tapi santrinya sudah ada. Alhamdulillah. Insyaallah saya optimis gitu, apalagi ada tokoh-tokoh yang luar biasa ini di belakangnya Gus Rohman. Menginspirator. Benar. Kalau saya insyaallah mensupport, paling tidak support doa Gus. Amin ya Allah. Amin. Jadi nanti kalau Teh Risti kesini calon Bunyai, nanti calon dipanggil Bunyai ya, Bunyai Risti. Iya, moga-moga, masya Allah. Ya. Nanti saya temenin kesini, semoga semakin kalau kita kesini lagi udah ada perkembangan yang bagus. Amin, ada alhamdulillah. dan Alhamdulillah. tercapai semua visi misi cita-cita untuk membangun generasi yang teknopreneur tadi sesuai harapan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Mbak Obib ya. Kita memang karena kita orang Jawa gitu, santri Jawa itu, kalau di Jawa itu kan bagaimana kita khidmat kepada pesantren. Ya, jadi pesantren itu jadi kayak kalau di NU itu tidak kita cari duit di NU kira-kira. Benar. Jadi kita khidmat di NU. Khidmat gitu. di NU, insyaallah. Lah pesantren kecil pesantren itu kan NU kecil. Ya kita memang kalau niatnya khidmat, ya saya kira semuanya akan menerima dengan baik gitu loh. Jadi ini yang kemudian memang harus menginspirasi banyak rekan-rekan di pesantren supaya pesantren itu jangan dijadikan tempat untuk cari duit gitu, cari proposal gitu. Jadi kita itu kalau bisa ya kita bisa bekerja untuk menghidupi pesantren gitu. Jangan sebaliknya pesantren menghidupin kita gitu. Jadi memang keren banget nih teknopreneur di sini. Kenapa? Karena ini kan daerah Kabupaten Tangerang ya, penyangga ibu kota. Satu. Yang kedua, di Tangerang ini kan mulai dari pabrik tusuk gigi sampai linggis ada di sini. Oh iya. Kota 1000 perusahaan. Beda Pak, DPR. Mahal biayanya. Kota industri di sini. Nah, saya kira ini memang teknopreneur di Pondok Pesantren As-Safa ini sudah menyiapkan paling tidak kan santri-santri yang melek teknologi, tapi juga menyiapkan bukan hanya bermimpi menjadi buruh pabrik atau kerja pabrik, tapi juga punya nilai entrepreneur. Bagaimana nanti dia bisa membangun dirinya, menyiapkan santri-santri trainer itu mengisi ruang-ruang kosong yang ada di dunia industri yang ada di kabupaten atau daerah Tangerang Raya ini. Bahkan juga se-Nusantara kan. Se-Nusantara. Nah, saya kira ini Terisi juga sangat kompatibel untuk menyiapkan hal itu. Oh iya. Ya memang itu bidang beliau kan. Ya. Bagaimana ini bisa laku istilah saya percaya sudah hampir 100 negara yang dikunjunginya. Wes, luar biasa. Cuma Timur yang belum dikunjungi. Timur. Oh, mohon maaf sudah. Oh, sudah. Pandangannya gimana? Ya, ini juga impian dari pertama saya landing dari kan dulu lama memang di Malaysia. Hidup saya tuh di Tasik memang mondok. Terus ke Bandung, Malaysia dan lama di Belanda. Balik lagi ke Malaysia baru 4 tahun di Indonesia ketemulah dengan Gus. Pertama saya ke Jakarta itu sebenarnya ketemunya dengan Gus, dengan Nugo. Jadi saya tersesat di jalan yang benar. Kan kalau waktu di Belanda sesatnya sudah tahu seperti apa ya. Jadi tapi saya percaya bahwa tapi nggak menjajah kan di sana? Insya Allah nggak terjajah saya.
Apa yang dulu guru ngaji ya waktu di pondok saya diajarkan itu ternyata itu menjadi satu seal gitu ya, untuk kita waktu di luar. Jadi kemanapun kita tersesat, insya Allah alhamdulillah tuh kembali lagi gitu. Nah itu yang menjadi satu proven di diri saya gitu kan. Kurang gimana kalau kata orang bilang good people go to heaven, bad people go to Amsterdam. Dan saya 15 tahun di sana. Artinya apa ya? Ini santri santri Teknopena nanti harus iso bahasa Inggris. Iya, perlu itu ya. Ya, nanti harus bahasa Arab, Inggris, Cina itu kayaknya udah menguasai dunia, penting untuk menguasai dunia. Jadi waktu di sana bayangkan dari santri yang dari kampung, saya pindah ke kedokteran karena nggak bisa melihat darah. Saya akhirnya ke ilmu hospitality itu yang dulu NH ya, kayak STPDN ini STP-nya pariwisata, dan diantarkan ke Belanda untuk meneruskan studi, dan di sana nggak boleh berhijab. Jadi itu bukan jadi satu hal yang memang memberontak ya. Memberontak gitu. Ya. Tapi alhamdulillah ya itu tadi setelah selesai tugas kita memang kembali ke yang kita percaya. Jadi we believe bahwa dengan berhijab itu memberikan kenyamanan tersendiri. Itu saya membuktikan sendiri gitu. Jadi bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata kata Al-Quran betul, tapi membuktikan dengan diri sendiri. Nah di lapangan kayak sekarang, makanya saya menjadi satu-satu penggiat bagaimana yang namanya pesantren itu jangan hanya orang tuh melihatnya, mohon maaf ya, selalu kamu dari pesantren ya, dari pesantren tuh berarti deso, nomor 2 gitu, kelas nomor 2, isone tahlilan gitu ya, kita second grade kalau di tapi alhamdulillah mungkin itu salah satu salah satu dasar ketika saya di lapangan, orang melihat tetap ini beda katanya, nggak tahu ya, nggak GR Gus, tapi kalau ketemu banyak orang tuh beda gitu, entah apa aja dia pasti oh ya you are different. Even waktu dulu saya dosen pembimbing saya tuh ateis, dia merasakan why you have that inner peaceful dari hati kamu katanya gitu. Apakah semua muslim tuh begini gitu? Jadi kira-kira seperti itu pun alhamdulillah lah Gus gitu. Jadi dengan Asofa ini saya melihat ini satu sebenarnya perjuangan yang harus kita perjuangkan sama-sama, bahwa biar orang itu melihat pesantren ini bukan hanya untuk mohon maaf kelas nomor 2 bahwa cetakan dari pesantren ini insya Allah bisa kita sampai mendunia. Berarti ini jadi inspirasi ya. Inspirasi ini jadi inspirasi bagi rekan-rekan yang di luar sana bahwa ini loh produk-produk pesantren dan keren-keren. Alhamdulillah tidak terasa itu bahwa tokoh-tokoh yang datang sore ini tokoh-tokoh yang luar biasa dan inspiratif, sebagai inspirator untuk para santri-santri yang di luar sana, bahwa santri bisa jadi DPR, santri bisa jadi pengusaha, santri bisa jadi pembina ya, kan tadi pembina katanya gitu. Nah, ini untuk statement inspirator untuk rekan-rekan santri yang ada di luar sana ya. Saya berharap mulai dari beliau Gus Aam dan Mbak Obib terus Teh Risti, monggo tafadhal. Saya kira santri harus punya mimpi, harus punya cita-cita, bahwa di dalam kitab Nadum Imriti kan dikatakan saya agak lupa tuh yang artinya tingginya derajat seorang pemuda itu dilihat dari cita-cita, dari mimpinya. Saya kira santri As-Sofa ini harus punya cita-cita, punya mimpi. Kelak kemudian hari yang akan memimpin bangsa ini adalah para alumni santri As-Sofa. Amin. Kun rajulan rijluhu fissaro wa himmatuhu fissuraya gitu. Kita harus jadi orang yang boleh saja kaki kita menginjak bumi, tapi cita-cita kita setinggi bintang suraya. Ya, kira-kira luar biasa itu. Iya. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Saya kira itu. Terima kasih, monggo langsung saja. Masih ini lagi closing. Ya, closing inspirator, gimana supaya jadi inspirasi rekan-rekan di santri di luar sana, ya supaya semangatnya santri itu benar-benar semangat yang membara untuk
kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Nah, kira-kira gitu, Pak. Jadi mungkin ya kita itu sekarang yang penting itu bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita di masyarakat. Jadi kita harus bercita-cita setinggi mungkin, tapi jadi apapun kelak kita nanti, kita itu harus punya kepercayaan diri bahwa jiwa santri itu tidak boleh lekang dimanapun, kapanpun, dan itu harus ada, karena itu yang akan menjadi seperti Bu Risti katakan tadi, inner peace. Inner peaceful. Angel. Jadi orang melihat itu damai gitu. Iya. Jadi apapun kita nanti di masyarakat, paling tidak khairun nas anfa'uhum linnas itu harus kita terapkan. Jadi sekecil apapun peran kita di masyarakat itu harus yang terbaik. Jadi bermanfaat bagi sesama, ilmunya, dan juga kepribadian kita, kepribadian yang mencerminkan santri, tapi intelektualnya juga istilahnya tidak kalah, ya, tetap pinter tapi rendah hati. Itu memang saya selalu terinspirasi dengan Buya Muhtadi ya, Cidahu. Terus selalu katakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama gitu. Yang selalu jadi penekanan oleh beliau-beliau ya, para ulama itu adalah bagaimana kamu itu manfaat di dalam hidup kamu, supaya ketika kamu bermanfaat itu di bumi pun orang akan menyayangimu, dan penduduk langit pun akan selalu sayang kepadamu. Tadi itu yang ada mimitnya yang katakan idzal fatah hasba'at qalbi wa kullu ma lam yataqid lam yantafi. Alhamdulillah. Tingginya derajat seorang pemuda itu tidak dari cita-citanya, dari mimpinya. Kalau seorang pemuda tidak punya cita-cita, tidak punya mimpi, maka dia akan menjadi sampah masyarakat. Masya Allah, ya. Itu jangan lupa itu. Kalau santri-santri As-Sofa itu selalu nyanyinya begini, Gus. Pesantren tempat latihan jiwa gitu ya. Di sini para tokoh dilahirkan, gitu. Preng ya. Kira-kira gitu. Monggo Teh. Kayaknya semuanya dari ketiga rangkuman kurang lebih mau ngomong ini sudah diwakilkan. Tapi belum, mungkin satu ada tambahan saja. Sebenarnya semuanya tuh pasti berawal dari niyah ya. Nawaitu. Jadi saya dari dulu menawaitukan diri saya selalu dengan tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan, saya bekerja belajar untuk menaikkan harkat derajat orang tua saya. Doa saya itu selama puluhan tahun tuh itu saja. Dan ternyata dari doa itu, dari nawaitu itu, Allah itu nggak tahu saya diselamatkan dari mungkin dari perkumpulan yang tidak baik untuk saya diselamatkan dari apapun, Allah selamatkan. Jadi dari situ nawaitu. Yang kedua, restu orang tua, terutama umi. Saya sangat yang namanya mengagumi, saya sangat namanya memuja, karena malaikat sesungguhnya di dunia ini adalah ibu kita. Nah itu tuh saya dan kadang itu yang lupa. Jadi yang terlupa, dan itu saya menjadi ini saya. Dan yang ketiga sudah pasti keberuntungan tidak akan pernah datang terhadap orang yang malas. Jadi jangan pernah malas. Jadi jangan pernah berharap semua akan nanti untung tidak ada, tidak pernah. Jadi harus kerja keras, kerja tepat, kerja cepat, dan yang terakhir sudah pasti kita harus ikhlas dalam apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu saja sih dari saya. Mantap. Ya. Berarti ada berapa tadi? 4 emang. Lewat berarti. Yang pertama niat, yang kedua ridho orang tua, yang ketiga apa Mang? Tadi kerja keras, tepat, cepat, dan baru ikhlas. Ya Allah, saya kira paripurna ya. Sore hari ini ya, moga-moga ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan santri di luar, dan semoga juga kita akan bisa ketemu lagi tentunya dengan PIP yang lain. Dan kita berdoalah, karena alhamdulillah dengan izin Allah hari ini santri As-Sofa itu bukan orang-orang kaya yang mondok di As-Sofa. Kalau ada kira-kira kalau ada orang 10 itu, yang 8 itu anak-anak yatim gitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sampai detik ini kita anak-anak masih bisa makan, dan kalau makan juga mesti saya akan cek gitu. Saya tidak mau kalau saya makan sate anak-anak ternyata hanya makan tempe kan ini
ini jadi tidak asik gitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Allah mudahkan dan berkahkan. Amin. Moga-moga ya kedatangan jenengan semua bisa menginspirasi dan berkah. Kami berdoa moga-moga berkah rizkinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, sehat lahir dan batinnya, keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, dan juga rekan-rekan yang di luar sana. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Bentar, sebelum tutup. Siap. Dari tadi saya lihat podcast Sofa itu A. Itu bisa melambangkan Aam atau Amri juga. Asik. Pas masuknya. Pas bos. Bungkus. Jadi itu barang. Tambah PIP. Tambah menjadi 5. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kenan-kenan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.